keadaan yang serba terbatas ini, tetapi Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul, bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Kemudian alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat iman, dan nikmat ihsan, sehingga kita masih merasakan nikmatnya Islam sampai zaman sekarang. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, untuk membuka acara webinar pada malam hari ini, yang pertama, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sembari menambah keberkahan, insya Allah mari kita dengarkan tilawah lantunan ayat dari saudara kita, Ahmad. Ya, beliau jurusan manajemen 18 ya. Insya Allah jadi kakak kelas antum yang maba-maba yang satu jurusan. Fa'alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fulan. Seperti yang telah disebutkan tadi sama Kak Ilham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzarallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama-sama lantunan tilawah dari saudara Ahmad yang insya Allah semoga ganti baju lah. Oke, bisa di mute dulu itu. Oke, sip. Oke, insya Allah selanjutnya akan ada sedikit sambutan ya dari Ketua LDK UMY kepada Saudara Abdurrahman Fatih untuk
berkenan memberikan sepatah dua patah kata bagi kita semua. Pada saudara dipersilahkan. Bismillah, langsung aja. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Ilham. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti suatu acara yang insya Allah benar-benar berfaedah untuk kita semua. Semoga selawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengan beliaulah kita bisa mengenal Islam hingga sejauh saat ini. Di sini saya selaku ketua LDK JAA untuk masa tahun 2020-2021 pertama-tama menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada teman-teman mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa baru UMY tahun 2020. Semoga harapannya dengan mengikuti acara webinar ini teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu serta banyak hikmah yang didapatkan. Karena tentu saja acara ini menjadi wadah untuk teman-teman mengenal jauh tentang dunia kampus seperti apa. Mengenal jauh bagaimana seorang mahasiswa itu harus bersikap. Mengenal jauh tentang apa yang harus kita lakukan selama menjadi mahasiswa. Nah, di sini menjadi ajang teman mengenal lebih jauh tentang dunia perkampusan. Khususnya ini kita mengundang salah satu alumni UMY, salah satu dulu menjadi anggota LDK JAA ketika masih menjadi mahasiswa UMY, yang akhirnya nanti bisa langsung dijelaskan langsung bisa mendengarkan dari seorang yang hebat seperti itu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Intinya saya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bisa menghadiri acara webinar ini. Dan jangan lupa ini menjadi agenda yang pertama karena insya Allah besok hari Jumat waktunya sama ba'da Isya, teman-teman akan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari teman-teman mahasiswa yang sangat berprestasi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dan bisa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih Saudara Abdur. Acara kita menunggu Pak. Insya Allah, alhamdulillah sudah diberitahu gitu ya. Saya ingin membacakan sedikit dari CV beliau ya. Beliau bernama Aryo Muhammad, PhD, pendidikan S1 Teknik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2009. Ya. Kemudian lanjut di National Taiwan University of Science and Technology. Nah, kemudian beliau lanjut untuk meneruskan PhD-nya di University of
Bristol di 2018. Nah, Masya Allah ya. Beliau benar apa ya istilahnya, sangat hebat lah dalam perkuliahannya. Insya Allah bisa kita tiru lah ya jejak beliau. Kemudian prestasi beliau sangat banyak ya. Jadi Ana cuma menyebutkan beberapa saja. Jadi beliau sudah menerbitkan berbagai macam tulisan di jurnal nasional maupun internasional, dan tulisan beliau sangat diakui lah di dunia. Nah, yang sedang hangat-hangatnya beliau menerbitkan beberapa buku gitu. Nah, insya Allah beliau juga sangat pandai ya atau lihai dalam mengolah pena gitu. Karena buku-buku beliau cukup banyak dan alhamdulillah saya sudah membaca 1, 2, hampir 3 dari karya beliau. Dan cerita-cerita beliau cukup menarik gitu. Cerita-cerita beliau cukup menarik. Bagaimana beliau ini ya. Alhamdulillah. Pak Aryo sudah join. Sudah bisa masuk. Assalamualaikum Pak Aryo. Mungkin beliau lagi siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa masuk. Nah teman-teman, alhamdulillah sudah berada di antara kita semua, Pak Aryo ya. Posisi di mana Pak Aryo sekarang? Lagi di Trenggalek. Oh, alhamdulillah di Indonesia. Sedang tidak di luar negeri ya Pak Aryo? Iya, baru balik. Sebentar, saya lupa transfer file presentasi ini laptop lain soalnya. Belum mulai kan ya? Belum start kan ya? Insya Allah sebentar lagi. Oh ya, sebentar. Maybe give me 2 minutes. I will transfer the file. Oke. Oke, Pak. Nah, alhamdulillah ya, Pak Aryo sudah bergabung kepada kita, bersama kita gitu. Karena memang beliau kemarin-kemarin nggak di Indonesia gitu. Dan sekarang mendengar beliau di Indonesia, alhamdulillah dekat berarti kan, tidak jauh lah dari kita semua. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat, petuah, dan banyak sekali kisah inspiratif dari beliau ya. Oke teman-teman semuanya, buat yang belum join ya, sekiranya udah daftar, ayo diajak teman-temannya, karena udah mau mulai nih, parenya udah di sini, dan siap-siap ya, kita menyiapkan telinga kita, hati kita ya. Ini udah berapa peserta nih yang gabung? Sorry. Oh, 127. 128 ya. Yes, so. Banyak banget. Sebentar. Saya nggak terlalu suka sebenarnya ngisi Zoom kebanyakan orang karena biasanya yang lain tidur. Apalagi dunia digital sekarang hampir semua perkuliahan, kalau saya ingat di Inggris itu ada standar video presentasi di setiap dosen yang mau ngajar. Dari di Departemen Pendidikannya itu mengeluarkan surat edaran untuk mengikuti standar presentasi yang harus disiapkan oleh dosen, dan itu nggak mudah gitu. Ada subtitle, ada subtitlenya, ada standar berapa lamanya, karena memang untuk mencegah mahasiswa nggak kabur dari ruang Zoom. Iya benar. Oke. Ya, insya Allah sih udah siap ya. Sebentar saya coba share screen dulu ya. Oke. Ini screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat kelihatan ya? Kelihatan, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Berarti saya bisa mulai nih. Oke, teman-teman, mari kita dengarkan insya Allah ya, pada malam ini Pak Aryo Muhammad.
time is yours, sir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya, terutama dari teman-teman Jamaah Lanhar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Biasanya saya menerima undangan itu lumayan pilih-pilih gitu ya. Salah satunya yang akan saya terima adalah kalau teman-teman UMY mengundang, I will absolutely accept the invitation. Kalau misalnya teman-teman dekat saya yang mengundang saya di kampus-kampus tertentu juga biasanya saya penuhi. Dan hari ini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun via online ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa dijadikan refleksi ya. Saya tidak berharap banyak karena memang apa yang saya sajikan malam hari ini rata-rata adalah sebuah konsep yang dasar yang mudah-mudahan ketika kalian mendengar kalian bisa menginternalisasikan ke dalam diri kalian, lalu kemudian harapan saya kalian bisa mencoba untuk memulai. Dan karena judulnya adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka proses internalisasi nilai-nilai yang mungkin saya sampaikan pada malam hari ini itu bisa berlangsung lama, tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sepanjang hayat kita. Setiap orang punya pace atau kecepatan yang berbeda-beda dalam belajar. Setiap orang punya past experiences yang berbeda dibanding dengan orang lain. Dan karena kita bertemu di saat kita sudah dewasa, sudah di atas 17 tahun, 18 tahun, maka tidak mudah mengubah kebiasaan dalam hidup kita. Apalagi ketika kita bertemu di usia 40 tahun gitu ya. Orang cenderung tidak akan susah sekali untuk berubah di usia 40 tahun. Mumpung kita masih di usia belasan tahun, sebelum masuk pada early 20s gitu ya, kita bisa menjadikan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sebagai base knowledge yang mudah-mudahan mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita. Saya mendapatkan TOR atau Term of Reference dari panitia yang sebenarnya sangat Indonesian ya. Saya bilang sangat Indonesian karena ketika saya membaca TOR-nya itu mereka meminta saya untuk mengisi bagaimana supaya saya mampu memberikan semangat kepada peserta hari ini untuk bisa berprestasi baik dalam bidang akademik, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga tetap istiqomah gitu ya, tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya typical Asian ya approach. Jadi biasanya ketika orang-orang Asia melihat perspektif dalam bidang pendidikan, dan saya pikir ini juga dimiliki oleh USA ya, atau Amerika, maka konsep yang mereka bawa adalah tentang kompetisi, gitu ya. Siapa yang paling menang, siapa yang paling berprestasi, siapa yang paling keren IPK-nya, siapa yang paling bagus kualitas pembelajarannya gitu ya. Nah, nuansa atau konsep kompetisi ini yang sebenarnya mulai menghilang dari mindset pendidikan yang saya yakini gitu, apalagi ketika saya menyelesaikan S3 saya di Inggris, lalu kembali ke Indonesia, saya percaya bahwa we do really need a competitive environment, kompetisi yang lingkungan yang kompetitif gitu. Tetapi di saat yang bersamaan, kadang ketika kita terlalu fokus kepada bagaimana kita meraih prestasi, bagaimana kita menjadi orang nomor satu, kita lupa yang namanya yang pertama yaitu belajar. Ya. Jadi orang cenderung hanya mengejar nilai tanpa melihat value yang paling penting yaitu prosesnya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berprestasi gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara masalah TOR yang disampaikan kepada saya itu berprestasi akademik, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berprestasi secara akademik gitu ya. Yang mereka tidak punya IPK yang bagus misalnya. Lalu bagaimana kita memandang perspektif mereka gitu ya. Nah, ketika kita berbicara masalah konsep berprestasi itu, maka kita harus membenarkan value kita gitu. Value kita tidak lagi atau tujuan kita, goal kita tidak lagi menuju kepada we would like to be the best in a specific environment or a specific field, bukan menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita menumbuhkan semangat menjadi seorang pembelajar. That's like more important, yang lebih penting dibanding ketika kita berbicara masalah bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Sudah nggak zamannya menurut saya. Walaupun sebenarnya iklim kompetisi itu sebenarnya
sangat dibutuhkan ya. Kalau kita lihat perkembangan dunia bisnis di dunia in general, maka kita akan melihat orang-orang di Eropa itu sebenarnya lebih sedikit muncul inovasi-inovasi di dunia. Apakah either, I don't know ya, tapi ini perspektif saya saja, apakah either karena nggak ada kultur kompetisi, karena di Eropa tuh orang hidupnya santai ya. Kalau kalian pernah ke Eropa atau pernah tinggal beberapa lama di Eropa, kalian mengetahui bahwa kultur kehidupan orang Eropa itu santai. Meanwhile, ketika kalian ke India misalnya di Bangalore, jadi kalau kita di Amerika kita kenal Silicon Valley, maka di India mereka punya Bangalore. Nah, Bangalore itu salah satu pusat hub bisnis yang luar biasa, startup baru yang berkembang. Dan hanya di negara-negara yang iklim kompetitifnya tinggi, sebutlah China, Guangzhou atau Hangzhou, saya agak lupa, itu juga salah satu hub bisnis yang luar biasa. Lalu kita punya India, ada Bangalore, itu negara-negara yang iklim kompetisinya bagus. Lalu USA atau Amerika. Walaupun kita nggak bisa pungkiri karena mereka hidup dengan American Dream, mereka adalah orang-orang imigran dari Inggris Raya ke Amerika Daratan, lalu kemudian mereka akhirnya punya semangat untuk bertahan hidup survival, kemudian kompetisi yang tinggi, sampai kemudian menjadikan negeri Amerika itu pusat inovasi di dunia sampai saat ini. Tadi saya sedang menonton podcastnya Helmi Yahya bersama Gita Wirjawan, dan Gita Wirjawan mengatakan bahwa 45% transaksi di dunia ini itu adalah US dollar, 35% itu adalah euro gitu ya. Dan kita ini menunjukkan bahwa memang perekonomian Cina sedang menuju pada titik yang luar biasa, tetapi di saat yang bersamaan transaksi-transaksi digital, transaksi-transaksi kebanyakan di dunia ini atau uang itu masih banyak dikuasai oleh Amerika. Bahkan dari 100 triliun dolar kalau nggak salah, uang yang beredar itu 57% atau 97% ada di Amerika. Jadi memang saya tidak menafikan bahwa iklim kompetisi itu penting, terutama untuk membentuk generasi-generasi berikutnya menjadi orang-orang yang tangguh, ya. Tapi di saat yang bersamaan kita nggak boleh lupa yang namanya core value as a person, core value as a learner, core value as a student gitu. Sebagai student kita punya core value, yaitu untuk menjadi seorang pembelajar, dan itu harus dilakukan sepanjang-panjang. Anyway. Pengantar saya cukup panjang, tapi mudah-mudahan memberikan sedikit perspektif kenapa saya mengangkat tema ini. Sebagai pengantar yang lain, saya ingin mengambil sebuah kata-kata dari Alvin Toffler. Dia adalah seorang filosofer. Dia mengatakan, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi kalau dulu di zaman ibu bapak kita atau ibu bapak saya di generasi kakek nenek kita masih berbicara masalah buta huruf, orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa menulis. Tetapi di abad yang ke-21, orang yang illiterate gitu ya, orang yang tidak punya tidak teredukasi ya, atau tidak illiterate gitu ya, tidak paham dengan literasi, itu di abad ke-21 itu orang yang tidak bisa belajar, cannot learn. Jadi kalau ini cannot learn, unlearn, ya, tidak bisa belajar, tidak mau belajar, atau tidak belajar, and relearn, tidak mau belajar lagi. Gitu ya. Jadi bayangkan kesempatan kita masuk kepada dunia perguruan tinggi, itu adalah kesempatan mahal. Dan sebenarnya harus kita manfaatkan untuk menjadi orang yang literate, gitu ya, orang-orang yang terliterasi, teredukasi di abad ke-21. Karena ini kesempatan kita untuk learn and relearn. Ya. Maka ingat, sekali lagi, the illiterate of the 21st century itu bukan mereka yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, mereka yang nggak bisa belajar, mereka yang nggak mau belajar dan tidak belajar, dan mereka yang tidak ingin belajar lagi. Lalu kemudian, sebentar, saya mau clean dulu. Lalu kemudian ada salah satu buku yang saya sangat suka, ini sebenarnya buku parenting, ditulis oleh Profesor Amit Chua. Profesor Amit Chua adalah seorang dosen hukum di Yale, ya, if I'm not mistaken, di Yale University Amerika. Bukunya sebenarnya tentang parenting dan bertema tentang tiger parents. Ya. Tapi beliau punya dua anak. Profesor Amit Chua, seperti yang kalian tahu, dari namanya saya sudah kelihatan adalah orang Cina. Nah, beliau punya dua anak, Lulu dan Sophie. Ya. Dua-duanya cerdas, jenius, suaminya orang Yahudi, orang bule, ya, white American. Dua-duanya cerdas, jenius lebih tepatnya. Mereka main violin, piano,
jago bahasa Jews, Hebrew, kemudian nilainya selalu A+, ya. Dua-duanya masuk Harvard University, ya, the best university in the world, gitu, apparently. Lalu kemudian beliau ini tipikal tiger mom, gitu ya. Tapi ada yang beliau ingin ingatkan kepada kita semua, dan saya pikir itu sangat bagus ketika kita melihat konsep yang beliau tanamkan kepada anak-anak. Kata Profesor Emmett Chua adalah a sense of their own abilities, ya, a sense of their own abilities, of the value of excellence. That is something they will have all their lives, gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu, setiap manusia, saya pribadi meyakini bahwa sebenarnya kita semua punya talenta, punya kualitas luar biasa yang hadir ketika kita baru lahir. Allah sudah turunkan itu, gitu ya. Nah, kita punya kemampuan ini, ya, kalau kita tidak membawanya dengan value of excellence, ya, value of excellence itu kerja keras, disiplin, maka kita tidak mampu menjadi orang-orang yang berkualitas. Sebagai seorang Muslim, kita tuh diajarkan untuk menjadi pribadi yang terbaik, the best version of ourselves. Makanya kenapa dalam hadis Rasulullah itu kan jadilah kamu yang lebih baik dibanding hari kemarin. Ya. Jadi sebenarnya itu value of excellence yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. You have to be better this year compared to last year. Karena harus lebih baik dari tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Lebih baik dari tahun depan dibanding tahun sekarang, gitu. Karena memang ketika kita meyakini kita punya kualitas untuk berkembang, maka kita akan mampu menjadi orang yang berkualitas. Jadi yakin, lalu kemudian kita tanamkan value of excellence atau karakter-karakter disiplin, kerja keras dan sebagainya. Ya, lalu kemudian, nah ini yang saya tadi tanyakan, is this the best version of us, gitu ya, kalian yang baru masuk di perguruan tinggi atau yang sudah melewati berbagai macam pendidikan atau kursus atau pengalaman belajar di berbagai tempat, harus bertanya kepada diri kita sendiri, gitu, is this the best version of us? Apakah ini versi terbaik dari kita, gitu ya. Saya menyesali 2 proses pendidikan saya, bahkan mungkin dari awal, ya, karena saya dulu SD itu tidak pernah diajarkan untuk belajar. Maksudnya orang tua saya bukan tipikal tiger parents yang suruh anaknya belajar, dan itu mempengaruhi kami mendidik anak-anak kami sekarang. Kami bukan tipe yang suruh anak harus belajar, harus ngapain, gitu ya. Tetapi ada efeknya, gitu, ketika saya SD nggak pernah belajar, gitu ya. Saya merasa ketika saya undergrad, S1 dan S2, ketika di Taiwan pun saya merasa saya punya mindset yang kurang tepat, gitu ya, karakter yang kurang bagus ketika value of excellence tadi, gitu ya, yang kurang tepat ketika saya menjalani S1 dan S2. Saya lulus S1 dari UMY jadi lulusan terbaik di Fakultas Teknik, gitu ya. S2 juga lulus dengan cum laude ketika 4,00. Cuman still, tadi saya bilang, gitu ya, kita terlalu mengejar nilai, gitu ya, nilai kompetisi, I will be the best, gitu. Lalu kita lupa base value atau core value yang paling penting, yaitu menjadi seorang pembelajar. Dan itu yang saya miss ketika saya S1 dan S2, dan it changed when I start my PhD. Ketika saya memulai S3, semua itu berubah, gitu. Saya menyadari bahwa I cannot survive or I cannot finish my PhD. Aku tidak akan bisa menyelesaikan S3 saya ketika saya punya mindset yang jelek, saya punya karakter yang buruk. Mindset itu berarti saya menganggap bahwa skor adalah segalanya, which is not really good. Saya menganggap bahwa diri saya sudah bagus atau sudah paham ilmunya, which is not really good. Saya harus start from zero, memahami bahwa saya sebenarnya butuh banyak ilmu untuk belajar. Lalu karakter saya kurang bagus, ya, kurang disiplin, kurang kerja keras. Ya, I know that ketika saya S1 dan S2 itu saya memang rajin, gitu ya, ketika mau ujian, gitu ya, dan that's not really good, gitu. Yang namanya karakter pembelajar adalah karakter yang kita lakukan sepanjang waktu, gitu. Disiplin yang bertahan terus-menerus. Mungkin saya akan highlight, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Lalu saya akan coba mengambil beberapa poin penting untuk kita pelajari bersama. Mohon maaf, ini moderator saya dikasih berapa menit lagi nih, biar saya bisa remember my time. 20 sampai 25 menit lagi, Pak Ari. 25 menit lagi, siap. Sebentar ya, Lilian, ambilin HP-nya. Oh, sorry, I didn't see. Thank you. Baik, saya akan coba pasang time dulu ya, biar nggak kelewatan.
Baik, saya akan sedikit cerita terkait dengan pengalaman saya dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi atau karena biasanya inspirasi itu just only hanya tersisa kira-kira sebulan di teman-teman yang mendengar cerita saya. Sebulan kemudian kalian akan malas lagi. Jadi kalian butuh banyak inspirasi misalnya, tapi mudah-mudahan cerita saya lalu kemudian saya akan lengkapkan dengan konsep yang ingin saya bawa. Yang itu sebenarnya erat kaitannya dengan konsep pembelajar. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Ya. I would like to say that I'm not a gifted genius person. Saya bukan seorang yang jenius, yang pintar, or even among the smartest in Indonesia gitu ya. Di antara yang terbaik di Indonesia gitu ya. Walaupun mungkin beberapa teman yang mengenal saya dari kecil, mereka tahu mungkin Aryo ranking dari SD, SMA, but saya dari Indonesia Timur gitu, which di Jawa banyak orang pintar dan sebagainya. Saya ingat ketika saya S2 di Taiwan, habis S1 dari Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya sempat punya kakak kelas adalah lulusan terbaik ITB. They are so smart, like very smart, sangat cerdas. Udah gitu rajin pula gitu ya. Lalu di sana saya menyadari bahwa oh my God, I'm nothing gitu ya. Saya bukan apa-apa. Lalu kalau ada di sini yang pernah gagal mengalami yang namanya SBMPTN atau apalah namanya saat ini, UMPTN atau apapun itu, tenang aja. You are in the same boat gitu ya. Kalian sama dengan saya. Saya juga pernah gagal berkali-kali bahkan gitu ya. Saya lulus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu kemudian saya ingat ketika saya cerita dulu pengalaman ketika saya masuk S2 di Taiwan ya. Saya ingat ini mumpung saya yakin banyak mahasiswa baru juga gitu ya. Mumpung kalian masih baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ketika semester 3 itu saya tes TOEFL. Semester 2 saya tes TOEFL di UMY, lalu kemudian nilai saya waktu itu hanya 427. Maybe some people say di sini mungkin bilang tinggi gitu, which is sangat rendah gitu, 427. Syarat beasiswa saja 550 gitu ya. Nah, karena saya tahu saya ingin S2 ke luar negeri, waktu itu saya ingin banget ke Taiwan, akhirnya saya belajar selama 3 tahun. Jadi setelah tes di semester 2 itu sisa di studi saya, karena saya kuliah 3,5 tahun gitu ya, itu saya pakai fokus untuk belajar TOEFL dan akhirnya in the end saya bisa mendapatkan 150. Nah, tapi cerita menjadi lucu ketika saya memulai studi S3 di Inggris gitu ya. Jadi waktu itu I had a very poor English gitu ya. Jadi bahasa Inggris saya IELTS-nya cuma 6,0, mungkin setara 500 atau 530 TOEFL kalau nggak salah ya. Mungkin bisa jadi salah prediksi saya ini. Saya beruntung diterima di Inggris karena diselamatkan oleh calon pembimbing S3 saya waktu itu. Jadi sebenarnya secara requirements atau persyaratan itu saya tidak lolos untuk masuk di University of Bristol karena memang syarat IELTS itu 6,5. Nah, istri saya kebetulan ketika dia masuk S3 itu IELTS-nya 6,5. Jadi pas tes dapat gitu ya. Nah, kalau saya 6,0 which is nggak satisfy the requirements gitu ya. Nah, akhirnya saya diselamatkan oleh pembimbing saya, lalu beliau melobi pihak admission untuk memasukkan saya sebagai PhD student tanpa perlu tes TOEFL lagi. Jadi surat saya yang saya dapat langsung unconditional tanpa syarat gitu ya. Nah, saya cerita diselamatkan oleh calon pembimbing itu, jadi kejadiannya itu mungkin 1 dari 1.000 atau mungkin 10.000 orang atau 10.000 student. Ibaratnya saya sangat beruntung gitu ya. It's all about luck gitu. Saya beruntung karena saya diselamatkan oleh supervisor saya. Waktu saya tanya kenapa supervisor saya ngotot untuk mengambil saya sebagai mahasiswa PhD-nya, dia bilang karena kamu orang Indonesia dan saat ini saya sedang memegang proyek besar terkait dengan bencana, tsunami dan gempa, dan Indonesia adalah negeri bencana. Akhirnya saya diterima di Inggris gitu ya. Jadi cerita saya juga termasuk karena keberuntungan gitu ya. Lalu ketika saya memulai S3, I don't have a very great or strong background in my research field gitu ya. Karena riset saya itu tentang tsunami, ya, specifically bencana tsunami dan gempa, dan waktu S1 S2 saya tidak banyak explore tentang gempa, kecuali dulu saya sempat riset soal salah satu metode untuk memperkuat tanah ya saat gempa terjadi. Waktu saya S1 di Muhammadiyah Yogyakarta, waktu itu saya sudah melakukan riset sejak semester 3 ya sampai akhir kuliah pun saya masih sibuk riset gitu, nulis paper ketika saya S1. Lalu kemudian S2 saya bukan tema tentang bencana, tapi saya mengambil background riset tentang bencana dan
ini membawa masalah yang luar biasa ketika saya memulai S3. Tetapi, nah ini ada beberapa catatan dalam diri saya. Saya itu orang Indonesia Timur, gitu ya. Somehow kita itu muka tembok, ya. Muka tembok tuh artinya nggak tahu malu, overconfidence, gitu ya. They think they are great, which is not, gitu ya. Mereka merasa keren padahal enggak, gitu ya. Karena memang anak-anak Indonesia Timur tuh begitu, gitu ya. Kami dibangun dengan karakter berani, gitu ya. Kami nggak terlalu takut, gitu ya. Kayak misalnya, even we face a challenge situation, gitu ya. We face a challenge in the future atau in front of us, ketika ada tantangan depan mata, kami tidak takut, gitu. Somehow kita berani untuk menghantam tantangan di depan mimpi, gitu ya. Lalu kemudian tadi saya bilang ya, we need to think bagaimana kita mencoba untuk membangkitkan value dalam diri kita supaya we try to be the best version of us, itu menjadi yang terbaik bagi diri kita. Waktu itu saya mulai S3 tuh 27 tahun ya, jadi saya menyelesaikan S3 tepat ketika 30 tahun, which is really good. Nah, lalu kemudian saya punya karakter yang ketiga sebenarnya yang sampai saat ini menjadi modal besar saya untuk jadi penulis, jadi sekarang sedang membangun bisnis, kemudian entah mau rencana saya mau bikin pusat penelitian bencana Indonesia Timur, gitu ya, adalah passionate. Jadi saya tuh orang yang sangat passionate. Jadi kata supervisor saya, di laporan beasiswa atau laporan perkembangan studi yang beliau kirimkan kepada DT yang mensponsori S3 saya, beliau mengatakan bahwa Aryo Muhammad is a very passionate person. Dia adalah seorang yang sangat passionate. Dia akan melewati proses belajar yang sulit, tapi saya percaya Aryo Muhammad mampu melewatinya karena dia seorang yang passionate. Jadi kalau orang-orang yang bertemu dengan saya, kalau saya lagi bercerita, gitu ya, you can tell that from my eyes, gitu. Kalian bisa lihat dari mata saya bahwa saya benar-benar orang yang menggebu-gebu, gitu ya, yang sangat passionate. Gitu. Saya bisa bercerita banyak hal tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi pada siapapun, gitu ya, dan itu hal yang menyenangkan bagi saya. Dan saya bercerita sesuatu yang serius, itu sesuatu yang saya sukai, gitu ya. I'm a very passionate person. Jadi kalian upayakan punya karakter muka tembok, jangan malu bertanya, walaupun kalian merasa bodoh, dikucilkan, disindir, gitu ya. Lalu kemudian try to be the best version of you, dan jadilah seorang yang passionate. Nah, lalu kemudian ada tantangan-tantangan yang saya hadapi, yaitu yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan. Ya. Jadi saya ingat laporan pertama saya itu pernah dibuang oleh supervisor saya di hadapan dua sahabat saya, yaitu dari Cina dan Iran. Keduanya sangat cerdas, super cerdas, gitu ya. Yang dari Cina tuh dia lulusan University College of London, ya, top 10 di dunia, jurusan teknik sipil, bahasa Inggrisnya bagus sekali, orangnya pintar. Kemudian yang Iran ini jenius. Jadi kalau masuk tahap jenius, dia jadi asisten dosen beberapa mata kuliah di Inggris ketika sedang S3. Bahkan kalau kalian nanti masuk teknik sipil atau kalian itu udah kenal yang namanya AutoCAD, beliau itu nggak cuma jago menggambar di AutoCAD, tapi beliau bisa memprogramming di AutoCAD, gitu ya. Sudah level dewa ibaratnya, sangat cerdas. Dan saya tuh punya kemampuan coding yang rendah, coding tuh programming ya, karena riset saya banyak programming ketika S3. Jadi selain bahasa Inggris, saya punya kemampuan riset yang merana, gitu ya, yang sangat tidak bagus, gitu. Tapi kemudian ketika supervisor saya membuang laporan saya waktu itu, saya bilang dalam hati, gitu, saya bilang, oke, saya mungkin bukan yang paling cerdas, saya mungkin bukan yang paling keren, saya mungkin bukan yang paling pintar dari seluruh siswanya atau mahasiswa S3-nya pembimbing saya, tapi saya akan pastikan kepada beliau, saya akan pastikan kepada kamu, gitu, saya tanamkan dalam diri bahwa saya akan jadi yang lulus paling cepat, gitu ya. And I did it, gitu ya. Saya lulus 3 tahun 2 bulan 4 bulan, submit 3 tahun 2 bulan ya. Dan itu biasanya di Inggris tuh S3 4 sampai 5 tahun, gitu. Kayak istri saya S3-nya 4 tahunan, which is very normal, gitu ya. Memang rata-rata 4 tahun. Itu saya lulus 3 tahun 2 bulan. Teman-teman saya yang Cina dan Iran itu mereka lulus 4 tahun dan hampir 5 tahun, gitu ya. Bahkan ada yang hampir 6 tahun. Karena itu passionate, semangat dan sebagainya. Lalu kemudian apa yang saya lakukan waktu itu ketika saya dinyatakan punya bahasa Inggris yang sangat buruk, punya kemampuan riset yang amburadul. Saya ingat saya tinggal jauh di Bradley Stock, itu jauh dari kampus ya, sekitar sebenarnya dekat kalau kita naik mobil langsung, gitu ya, kira-kira 15-20 menit lah. Paling banter 25 menit udah sampai kampus lah kalau naik mobil.
Tapi kalau naik bus, dia karena muter-muter bisa sampai 1 jam atau 1,5 jam bahkan. Nah, when I start to ride the bus, ya, when I start to ride the bus, ketika saya mulai naik bus selama perjalanan menuju kampus, itu saya mulai membaca buku-buku self-improvement, self-management books. Walaupun sebenarnya saya udah mencoba yang namanya membaca buku manajemen, self-management itu dari semenjak saya S1, makanya saya punya yang namanya peta hidup gitu. Kalau ada yang follow Instagram saya, mungkin pernah lihat saya posting tentang peta hidup gitu ya. Tapi I do really fokus gitu ya on reading and implementing self-management itu ketika saya S3. Walaupun sebenarnya I'm starting training myself since I was like starting my undergrad study gitu. Lalu kemudian tahun 2013 itu saya mulai serius untuk belajar soal manajemen waktu. Lalu kemudian di S3 itu jauh lebih serius tahun 2014 ya. Nah, saya mulai baca yang namanya self-management book. Saya ingat buku pertama saya yang saya baca adalah The Power of Habits karya Charles Duhigg. That one is great, buku yang sangat bagus dan saya rekomendasikan untuk dibaca. Itu buku yang benar-benar membuka perspektif saya tentang habit atau kebiasaan, bagaimana kita membangun kebiasaan. Dari buku itu kemudian saya menciptakan sebuah framework kehidupan. Jadi mungkin terlihat berlebihan ya, tapi saya menciptakan sebuah framework. Kalau dalam bahasa riset saya kita sebutnya framework. Jadi framework itu adalah kerangka yang akan kita gunakan di banyak tempat. Rule-nya ada di sana. Nah, saya mempersiapkan yang namanya framework habit ya, yang sampai sekarang saya jalani gitu. Yang pertama, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, framework ini salah satunya adalah menjaga kualitas fisik, kualitas jiwa, dan manajemen waktu yang baik ya. Nanti kita akan bahas. Lalu kemudian di sini saya tulis ya, create my own habit schedule dan sebagainya. Nah, lalu kemudian ada satu buku yang hit myself yang this is one of my favorite books in the world probably, apart from biography of Nabi Muhammad is like one of the best, Abu Bakar as well gitu ya. Tapi this is one of a very good book in self management. Judulnya adalah Deep Work, ditulis oleh Calvin Newport, Dr. Newport. Dia ada lulusan MIT dan seorang profesor di Amerika saat ini. Ada salah satu hal menarik yang dikatakan oleh Calvin Newport. Dia mengatakan the key to developing a deep work habit is move beyond good intentions and add routine and rituals in your working life to minimize the amount of your limited willpower and to maintain a state of unbroken concentration. Sorry bahasa Inggris ya, karena ini sebenarnya materi yang saya sudah ngisi berkali-kali di berbagai tempat. And I don't want to change it, just directly present to all of you. Nah, anyway, saya akan coba bahas konsep ini gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ada 6 konsep yang sebenarnya dibicarakan dalam satu kalimat yang ditulis di sini. Presentasikan di sini. Yang pertama adalah good intention. Good intention itu niat yang baik. Ya, kualitas kerja yang luar biasa, kualitas belajar yang luar biasa. Maka nggak cukup hanya dengan niat yang baik. Jadi misalnya nih, saya pengen hafal Quran, wah, cuma niat aja nggak cukup, gitu ya. Ya karena memang saya pengen menghadiahkan mahkota kepada kedua orang tua saya, gitu. Atau saya pengen punya IPK tinggi, biar nanti ketika ambil beasiswa S2 gampang, gitu ya. Nggak cukup hanya itu. Good intention is not ever enough. Gitu. Tidak akan pernah cukup. Kalian harus menambahkan yang namanya rutinitas dan ritual. Rutinitas itu berarti sesuatu yang kalian kerjakan berkali-kali terus-menerus. Ritual itu hal-hal tertentu yang menjadi ritual kalian ketika mengerjakan rutinitas tersebut. Jadi good intention tidak cukup. Kalian harus menerjemahkan yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Karena apa? Karena ada 2 hal berikutnya, yaitu kita namanya limited willpower dan unbroken concentration. Ada bukunya sendiri judulnya Willpower. Saya punya buku Willpower ini. Saya juga baca buku Willpower. Jadi satu buku bahas khusus tentang willpower. Ya. Nah, willpower ini konsepnya sederhana sebenarnya. Jadi willpower itu seperti dorongan, keinginan, ya. Will, keinginan, ya. Keinginan, kekuatan untuk berkeinginan, ibaratnya begitu. Keinginan untuk mengerjakan sesuatu, gitu ya. Jadi misalnya ketika kalian tidak mengelola willpower kalian dengan baik, maka kalian akan berujung kepada the last point, yaitu unbroken concentration. Konsentrasi kalian akan buruk. Makanya ada orang, ya kalian bisa membayangkan sendiri dengan kasus kalian, ada orang yang bisa bekerja cepat dalam waktu seminggu, tapi kemudian ada yang tiba-tiba 2 bulan pun tidak kelar-kelar pekerjaannya. Itu karena apa? Karena dia punya limit willpower-nya nggak dikelola dengan baik dan konsentrasinya nggak benar. Cerita sederhana adalah seperti ini, kan misalnya kalian mengelola waktu
kalian, lalu kemudian kalian bangun pagi, bangun subuh, tahajud, habis tahajud hafal Quran, habis hafal Quran setoran ke ustadz, sudah sebutnya jam 8 pagi, habis jam 8 pagi kalian nyucinya nyuci manual, nggak pakai mesin cuci, which is nggak mungkin kayaknya saat ini. Kayaknya mungkin mahasiswa sudah lempar di laundry gitu ya. Atau kalau lagi anyway, that's not related, tidak ada hubungannya sama sekali. Kalian nyuci jam 8 pagi, nyuci sampai jam 9, jemur, lalu kemudian jam 9 sampai jam 10 kalian rapat organisasi, lalu kemudian jam 10 sampai jam 12 kalian kuliah, 12 sampai jam 12.30 istirahat bentar, jam 1 masuk kuliah lagi. Saya yakin ketika jam 1 siang kalian kuliah, kalian pasti tidur. Atau ketika jam 9 pagi atau jam 10 pagi kalian kuliah, kalian pasti tidur. Karena apa? Karena semua willpower kalian itu sudah dihabiskan. Willpower dan konsentrasi kalian sudah dihabiskan oleh pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Dari sholat subuh, dari, I didn't say ibadah itu buruk ya. Sholat subuh ringan lah, atau misalnya hafal Quran, setoran, nyuci baju, itu menghabiskan yang namanya willpower dan konsentrasi kalian. Makanya kalian perlu membentuk rutinitas dan ritual yang prima agar willpower dan konsentrasi kalian itu bisa tertata dengan baik. Mudah-mudahan paham maksud saya. Lalu kemudian ini yang disebut dengan ritual, ya. Where and how long, ya, di mana dan berapa lama. Ya. Jadi misalnya contoh adalah saya waktu itu menciptakan ritual berenang 3 kali seminggu. Di mana? Ya pertanyaannya where, di mana? Di mana adalah waktu itu saya berenang di International Building di kolam renangnya universitas. Berapa lama? Sekitar sejam. Ya. Lalu kemudian how you do once you start, ya. Ada tanda-tanda ketika kalian memulai. Pokoknya saya berenang itu dilakukan sebelum saya mulai bekerja. Jadi turun dari bus langsung sampai di International Building langsung saya berenang. Lalu kemudian bagaimana mensupport itu? Ya kita harus menjaga ya kualitas jiwa kita dan fisik kita serta gizi kita dengan baik gitu ya. Jadi ritual-ritual yang kalian susun itu tidak akan bisa kalian jalankan ketika kalian tidak menjaga kualitas 3 hal ini atau 3 hal ini. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua adalah fisik, yang ketiga adalah nutrisi atau gizi. Jiwa, of course, sebagai muslim adalah kualitas ibadah. Kalian harus punya misalnya standar yang cukup tinggi sebagai seorang muslim. One day, one juz, kalian harus tilawah 1 juz per hari. Kalau misalnya belum sanggup, setengah juz. Kalau belum sanggup lagi 1 halaman, harus dinaikin gitu ya. Kemudian misalnya yang terbiasa tahajud, menjaga tahajudnya, terbiasa puasa, menjaga puasanya. Atau yang sekarang sedang saya lakukan adalah mencoba berikhtiar untuk menghafal Quran atau menghafal Quran. Kalian harus punya standar kualitas amalan ruhiyah yang luar biasa. Lalu kemudian fisik dari olahraga, saya contohnya. Saya sampai sekarang masih olahraga, rutin olahraga 4-5 kali seminggu, 1,5 jam, keringatan luar biasa gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi stamina saya gitu ya. Jadi fisik itu mempengaruhi stamina dan itu mempengaruhi willpower, mempengaruhi konsentrasi. Jadi jangan jadi orang yang obesitas, malas gerak gitu ya. Nggak ada dalam rumus orang-orang sukses itu nggak ada. Kalau kalian kenal yang namanya Jeff Bezos atau CEO-nya Amazon, orang terkaya di dunia saat ini, beliau itu ketika semakin sukses, semakin prima fisiknya. Ya, jadi kalau kalian mau menjadi orang sukses, ubah dulu kebiasaan olahraga 4-5 kali seminggu. Jadi kalau if you start small, mulailah dari hal kecil, maka bangun besok mulailah untuk olahraga. Kalian harus biasakan bertahun-tahun dulu gitu. Saya kan udah membiasakan olahraga dari lama banget gitu ya. Makanya sekarang kalau nggak olahraga rasanya aneh gitu. Kalau ketika stuck dalam pekerjaan maka saya harus olahraga. Ritual itu penting. Ya, lalu kemudian disiplin merekod dan evaluasi itu juga penting. Nah, lalu kemudian ada cerita mengenai soal fokus ya. Kalau tadi kita sudah bicara masalah ritual, bagaimana membangun time management dan sebagainya. Saya punya 6 menit lagi. Saya izin untuk ambil 25 menit ya. Sekarang udah 20 menit. Kita berbicara masalah tidak. Sorry, sir. Kita We have berbicara an extra 10 minutes for you. Oh, oke, sip. Kita berbicara masalah tidak fokus gitu ya. Nah, saya ingat saya mengambil porsi ini ketika saya mewawancarai namanya Mbak Zaini Rahmawati. Dia adalah seorang hafizah. Bayangkan, hafiz Quran 30 juz. Kalau kata Ustadz Faris Jihadi itu, kalau kalian menghafal Quran, itu kalian menambah beban dalam hidup kalian. Tetapi ketika kalian mencoba untuk istiqomah menahan beban kalian, maka suatu waktu Al-Quran itu akan menjaga kalian.
Ya, kalian bayangkan, saya mewawancarai si Zaini Rahmawati ini, dia seorang hafizah 30 juz Quran, lalu dia adalah seorang doktor kimia lulusan University of Aberdeen, Skotlandia. Bayangkan betapa seimbangnya doktor kimia, tapi juga seorang hafizah. Kalau kalian tahu, kemarin tadi saya sempat share ke panitia, share buku beliau yang baru terbit, yang diterbitkan oleh penerbit saya, yang fokus membahas tentang perjalanannya beliau menghafal 30 juz Quran. Nanti bisa tanya panitia gimana mendapatkan buku tersebut gitu ya. Nah, saya mewawancarai si Zaini Rahmawati untuk mencari konsep yang namanya fokus gitu ya. Jadi ada dua penyebab utama ketika kalian tidak fokus. Para neuroscientist, para saintis menamakan sebagai cognitive tunneling, dan yang kedua adalah reactive thinking. Nah ini kalian bisa merasakan diri sendiri bagaimana kalian tidak fokus kepada pekerjaan kalian setiap hari. Kita sebut cognitive tunneling. Cognitive tunneling ini fokus yang tiba-tiba berpindah kepada hal yang mudah. Misalnya kalian lagi ngerjain tugas kuliah yang susah, atau misalnya kalau ada di sini yang lagi ngerjain skripsi atau tugas akhir, lalu kemudian susah, lalu karena susah kalian malas mikir, akhirnya kalian nonton sudah, makan, ngemil misalnya, ngemil. Atau tiba-tiba kalian bercerita sama orang di sebelah kalian, atau tiba-tiba kalian calling siapa gitu ya. Itu contoh kalian berpindah kepada aktivitas yang mudah karena kalian tidak bisa fokus mengerjakan hal yang berat. Itu namanya cognitive tunneling. Lalu kemudian ada yang kedua namanya reactive thinking, mengerjakan sesuatu secara otomatis. Jadi misalnya kalian lagi ngerjain tugas susah gitu ya, tiba-tiba kalian nonton Korean drama, atau yang fansnya BTS gitu langsung dengerin lagu Dynamite yang terbaru misalnya ya, atau kalian fansnya Ed Sheeran yang lagi istirahat, atau fansnya Taylor Swift tiba-tiba langsung dengerin lagu mereka, spending time di sana gitu ya. Nah itu aktivitas-aktivitas yang kebiasaan kalian lakukan, atau ngemil gitu ya, atau apapun gitu ya. Kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan itu namanya reactive thinking. Jadi orang-orang yang punya cognitive tunneling dan reactive thinking ini orang-orang yang susah sekali untuk fokus. Kalian harus belajar dari sulung saya gitu, Deliang gitu ya. He's much more better on controlling himself than you. Bagus sekali kontrol fokus gitu ya. Jadi kalian harus belajar mengurangi yang namanya cognitive tunneling dan reactive thinking. Nah, lalu kemudian tadi cerita si Zaini, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang fokus gitu ya, mengejar impiannya dia menjadi seorang hafizah dan mendapatkan gelar PhD bidang kimia. Para ilmuwan menemukan salah satu metode yang namanya mental model ya, bagaimana kita membangun mental model. Itu proses di mana kita belajar untuk memvisualisasikan apa yang akan terjadi dalam keseharian kita dengan detail. Mental model menjadi penyaring distraksi yang mengambil porsi terbesar dalam aktivitas kita. Ya, jadi saya itu ketika duduk di bus ketika memulai S3, saya langsung membayangkan, okay, what I'm gonna do, what I was going to do at that day gitu ya. Jadi apa yang akan saya lakukan hari itu, kemudian mengingat pengalaman. Misalnya saya akan menghayal, okay, saya akan sampai di kampus, perjalanan saya baca buku, kemudian saya sampai di kampus, di kolam renang saya akan berenang, dari berenang saya mandi, ganti baju, sampai di kantor langsung kerja. Kerjanya apa saja, targetnya apa saja sudah dipikirin gitu ya. Bahkan cara yang paling mudah sebenarnya kalian bisa scheduling. Itu dilakukan oleh Zaini Rahmawati. Dia bagaimana bercerita tentang kebiasaan dia menulis manajemen waktu di sebentar ya, saya pasang tas dulu, Mas. Jadi bagaimana dia punya kebiasaan untuk membangun sistem manajemen waktu di scheduling di diary-nya, lalu kemudian kebiasaan untuk visualisasi, dan ada yang paling penting salah satunya untuk membangun mental model itu yang namanya sensitif atau berpikir. Makanya kenapa Allah itu banyak sekali mengajarkan kita di dalam Al-Quran untuk senantiasa berpikir atau sensitif dengan situasi di sekitar gitu ya. Kalau kita sensitif itu jadi lebih blessed, lebih merasa bersyukur. Orang-orang yang merasa bersyukur tuh mereka nggak akan pernah mau menyia-nyiakan hidup mereka. Saya selalu bilang ke istri, kita itu dianugerahi anak-anak yang sehat. Ada yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan anak. Kemudian saya dan istri diberi kesempatan untuk S3 sama-sama di luar negeri. Ini adalah semua blessing dari Allah yang harus kita gunakan sebaik mungkin untuk berkontribusi gitu ya. Dan kalian harus menjadi orang-orang yang pintar untuk berpikir gitu ya. Jadi apa-apa itu harus dikaitkan dengan kualitas jiwa kita, dengan kedekatan kita kepada Allah gitu ya. Wah, kayak misalnya, wah kenapa Allah menurunkan takdir saya untuk bisa di Inggris, bisa sekolah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bisa bertemu dengan si A, bisa bertemu dengan saya malam hari ini. Kalian harus berpikir panjang, sensitif dengan
hal-hal yang ada di sekitaran kalian. Lalu kemampuan untuk bernarasi, bercerita ya. Jadi kalian tuh penting nulis diary gitu ya, atau nulis diary, lalu kemudian nulis blog menceritakan apapun gitu ya. Instagramnya, status Facebooknya itu kalian boleh curhat, tapi dibuat dengan cerita yang narasi, ala-ala novel gitu ya. Kalau kalian baca kisahnya, kalau saya kemarin baru menamatkan buku Jeff Bezos ya, judulnya The Everything Store, yang dimana cerita tentang kesuksesan Amazon, salah satunya adalah bagaimana setiap karyawannya itu diwajibkan untuk menulis 6 halaman esai tentang progres dan targetan yang ingin mereka capai dalam 1 tahun, atau program-program apapun yang mereka rencanakan. Jadi kualitas menggambarkan sesuatu atau menarasikan sesuatu itu sangat membantu kita untuk membentuk mental model. Nah, saya punya 5 menit lagi. Ini cerita sudah saya jelaskan. Lalu kemudian ada salah satu hal yang ingin saya sampaikan akhir adalah terkait dengan deliberate practice. Jadi kalau kalian, tadi kita sudah berbicara masalah membangun ritual, membangun rutinitas, maka ada salah satu konsep penting untuk jenjang itu yang namanya deliberate practice. Itu latihan yang deliberate, yang benar-benar conscious, yang benar-benar sadar ketika kita menjalaninya. Yang pertama, ketika kalian punya mencoba untuk melakukan sesuatu, kayak misalnya, saya pingin bikin target belajar hal tertentu gitu ya. Misalnya saya pingin belajar bahasa Inggris, maka kalian bisa menentukan target. Saya punya target dalam sekian 1 tahun, saya punya IELTS 6,5 misalnya. Lalu kemudian yang kedua adalah kalian fokus ya. Lalu punya mentor itu penting, termasuk dalam hidup gitu ya. Deliberate practice ini bisa kita implementasikan dalam hidup kita. Kalian punya mentor itu penting. Jadi orang-orang yang kira-kira inspirasional yang bisa menjadi mentor kalian. Bahkan kalaupun kalian bayar pun nggak masalah. Makanya kenapa di dunia internasional sekarang, di Indonesia sih mungkin belum terlalu tenar ya. Ya saya tahu sih ada sih. Tapi coaching itu kadang-kadang digunakan atau jadi lahan bisnis baru gitu ya. Jadi kalau kalian bisa cari mentor yang baik itu bisa luar biasa. Lalu evaluasi dan perbaiki. Ketika kalian mampu mengevaluasi dan memperbaiki, maka deliberate practice ini bisa dijalankan dengan baik. Konsepnya bisa kalian temukan di buku Peak-nya Profesor Anderson gitu ya, kalau kalian mau explore. Ini sebenarnya satu tema khusus kalau kita berbicara masalah deliberate practice yang mungkin saya akan bisa bicarakan di lain tempat ketika kalian mengundang saya di lain kesempatan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lesson learned yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kalau kalian sudah mutusin apa yang kalian kerjain hari ini, masuk ke perguruan tinggi, pilih jurusan tertentu, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ingat, you have to be a very hardworking person, jadilah seorang yang bekerja sangat keras, lalu kemudian fokus, dan yakinlah kita punya Allah. Ketika kalian punya Allah, maka mimpi sebesar apapun akan kecil di hadapan Allah. Allah akan dengan mudah mengabulkannya, hanya dengan begini nih. Allah bilang kun fayakun ya, jadi segalanya jadi, terserah Allah gitu ya, pasti akan Allah kabulkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, sir. Oke, mungkin teman-teman pasti ada banyak penasaran ya. Baik, mau nanya nih Pak. Kita buka Siap. untuk 3 pertanyaan, insya Allah ya. Nah, siapa Bentar nih? ya. Oke. Silakan. Thank you. Boleh bertanya? Oh, Kak, silakan. saya mau bertanya. Iya, silakan. Namanya siapa? Saya ya. Ini siapa dulu? Kakaknya duluan aja. Oh iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya izin bertanya. Kan Bapak mau... Saya perkenalkan nama sama jurusan sekarang tahun berapa, semester berapa gitu dulu, biar I know your background at least. Oh iya, perkenalkan nama saya Andriani Lestari. Saya dari jurusan KPI. Komisi Angkatan Penyiaran 19. Islam bukan sih? Sorry. Iya Pak, Oh, iya. Komunikasi Penyiaran Islam. Angkatan Ya. 19. Oh, oke.
Jadi gini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang kayak Bapak keterima beasiswa tapi itu kayak bantuan dari mentor Bapak seperti itu. Ada nggak sih Pak amalan khusus yang Bapak lakukan sehingga apa ya kayak jalannya tuh dipermudah sama Allah seperti itu? Wow, that's a good question. Oke, ya ini pertanyaan yang bagus ya. Saya akan cerita dulu beberapa background. Jadi saya ingat dulu, mungkin ini salah satu yang membantu. Jadi selain dibantu oleh mentor saya ketika S3, S2 saya itu juga sedikit ajaib sebenarnya. Karena sama masalahnya adalah di bahasa Inggris ketika saya memulai belajar bahasa Inggris, TOEFL saya ketika di akhir studi saya, seminggu sebelum deadline beasiswa itu ditutup, itu TOEFL saya hanya 493, sedangkan syaratnya adalah di atas 500, dan kalau mau lolos lancar itu 550 gitu ya. Saya udah belajar 3 tahun, tapi TOEFL saya cuma 493. Tapi ya dengan begitu luar biasa yang dilakukan oleh, maksudnya dengan blessing yang luar biasa dari Allah, 2 hari setelah 493 itu saya tes, nilai saya adalah 560 gitu. Theoretically, secara teoritis nggak pernah mungkin orang tiba-tiba dapat 560 karena dari puluhan kali tes saya sebelumnya itu tidak pernah lebih dari 490. Tiba-tiba saya dapat 560. Itu karena bantuannya Allah gitu. Saya cuma ingin men-share pengalaman amalan yang saya lakukan ketika saya S1 dulu, nanti begitu juga ketika menjelang saya S3. Kemudian teman-teman di sini bisa melakukan, terutama yang jomblo gitu ya. Saya sepanjang studi S1 tuh melakukan puasa Daud. Mungkin kalau berhenti dihitung dalam rentang waktu itu paling sebulan, 2 bulan, tapi the whole 3 years itu hampir 3 tahun itu saya melakukan puasa Daud. Jadi dan itu saya lakukan sampai saya S2. Sekarang saya udah tidak puasa Daud ya, which is kind of sad gitu ya. Tapi saya punya alasan-alasan tersendiri lah. Cuman kalau teman-teman terutama yang jomblo yang masih muda gitu ya, mau mendekat lebih jauh kepada Allah, upayakan untuk melakukan puasa Daud. Saya pikir itu juga rekomendasi yang luar biasa. Saya ingat kalau kalian kenal namanya Mbak Dewi Nur Aisyah, yang sekarang masuk di gugus tugas COVID-19 dan juga lulusan PhD dari University College of London, dia juga melakukan hal yang sama, puasa Daud ketika zaman mahasiswa. Nah, ketika saya persiapan beasiswa itu saya ingat saya hampir nggak pernah putus tahajudnya gitu, sama Odoch ya. Odoch tuh sampai sekarang sebenarnya. Jadi one day one juice tuh is really helpful, sangat membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba itu bisa dibantu dengan dukungan amalan tersebut. Mungkin itu ya, benar-benar menjawab ya. Silakan, Iya, kalau ada lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Vini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Aryo, saya Vini Waalaikumsalam. Unak dari Sulawesi. Sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia semester 1 pasca sarjana. Jadi bukan di UMY Pak. Oke. Cuma karena followers Pak Aryo, terus ada broadcastan gitu, ikut gitu. Soalnya emang seneng gitu sama konten Bapak. Ya Pak, tadi Bapak udah ngebahas tentang ini ya, masalah tidak fokus, di mana ada cognitive tunneling sama reactive thinking. Nah, aku ngerasain kayaknya dua-dua ini tuh terjadi ke Vini gitu. Jadi kayak nggak fokus banget gitu, makanya deadliner juga. Nah, kira-kira gimana nih Pak solusinya? Atau misalkan Bapak pernah ada di posisi itu dan alhamdulillah bisa bisa survive dan sekarang nggak kayak gitu lagi. Sama yang kedua, dari tadi Vini perhatiin kalau Bapak tuh nyebutin banyak buku gitu dan itu sangat menarik. Iya kayak wah ini belum sempat nyatet udah ada buku yang lain. Kira-kira bisa dapet di mana ya Pak itu list buku yang Bapak rekomendasiin? Soalnya tadi iya kayak tulisannya mungkin takut salah gitu kan. Tadi pakai bahasa Inggris juga ya Pak, jadi takut salah nulis. Tapi pengen banget bacanya gitu, karena emang lagi mau improve diri juga. Terima kasih Pak sebelumnya. Pertanyaan yang menarik ya, selamat menikmati pasca sarjana di UPI. Anyway, saya punya teman alumni UPI S2, lalu kemudian dia S3 di University of Bristol. Saya doakan Vini ini bisa melanjutkan gitu ya, bisa kesempatan ke luar negeri. Amin, ya Rob. Amin, insya Allah.
Nah, ini cerita menarik soal tidak fokus ya. Saya itu juga mirip dengan Vini. Jadi punya karakter yang karena mungkin bawaan environment lingkungan keluarga ya. Karena saya itu keluarga berenam ya. Jadi rame, hobinya ngobrol sama orang-orang sekitar. Ya orang Maluku tuh gitulah. Orang Maluku tuh tingkat sosialisasinya tinggi gitu. Orang Sulawesi juga gitu. Bertemannya luas. Gitu. Sama Pak, sama. Jadi kita punya banyak teman, banyak sahabat, banyak gangguan. In the end yang saya maksud adalah banyak gangguan. Dan ditambah dengan karakter saya yang extrovert gitu ya, yang punya akses kesempatan untuk berdiskusi dengan banyak orang. Saya ingat yang saya lakukan pertama kali ini rada ekstrim sih. Saya tuh sempat tidak memakai sosial media selama 2 tahun. Tapi kemudian akhirnya saya kembali ketika saya S3. Saya akhirnya mengaktifkan sosial media karena waktu itu diminta oleh editor novel saya, novel Islam dalam Harga itu pertama kali terbit di Elektronika Komputerindo, grupnya Gramedia. Lalu dibilang, ayo aktifin sosial media untuk promosi. Akhirnya saya mengaktifkan lagi sosial media. Tapi sebenarnya ada atau tidak adanya sosial media doesn't really matter in the end. Nah, yang harus kalian lakukan adalah coba yang namanya pola 45 menit kerja, 15 menit istirahat. Atau kalau masih kurang, turunin dulu yang namanya pola 25 menit, 20 menit kerja, 10 menit istirahat. Atau apapun lah yang di-adjust. Tapi upayakan supaya waktu kerja lebih lama. Nah, kalian pasang stopwatch gitu ya. Jadi selama 20 menit itu kalian bekerja. Nggak boleh. Sekali lagi, nggak boleh sama sekali, terlarang, haram hukumnya, dosa besar. Kalian terganggu dengan yang lain. Jadi latihan itu dulu, 20 menit kerja. Lalu, jadi selama 20 menit itu kalian cuma kerja. Nanti kalau waktu istirahat tiba, ketika stopwatch-nya udah 20 menit, lalu baru kalian istirahat. Sesusah apapun pekerjaan kalian, sesulit apapun bertahan selama 20 menit. Lalu kemudian 10 menit kalian bisa kerja. Nah 10 menit kerja ini kalian bisa ngapa-ngapain. Bisa main medsos, lihat WA dan sebagainya. Walaupun sebenarnya tidak disarankan theoretically. Dari banyak saintis ataupun banyak neurologis, saintis atau saya lupa. Mereka merekomendasikan supaya kalau kalian istirahat itu sebaiknya jalan-jalan di luar rather than opening your gadget gitu ya. Jalan-jalan di luar, lihat taman, berbicara dengan orang, that's much better rather than opening your handphone gitu. Tapi bisa dipakai metode ini. Coba dulu latihan gitu ya. Coba sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kadang gagal, it's fine. Bahkan menurut saya ini memang rada sulit sih. Tapi menurut saya kebiasaan itu terbentuk ketika kalian melakukannya at least 1 tahun. jadi kalau ada yang bilang 21 hari, I disagree. Ada yang bilang 21 hari, I disagree. Atau para ulama itu mengatakan 40 hari ya setahu saya. Tapi menurut saya 1 tahun itu baru menumbuhkan. Itu sebenarnya saya dapat dari satu buku judulnya Habit ya. Saya lupa namanya. Dan buku lagi nih ceritanya. Dan ya Habit judulnya dan itu 1 tahun. Makanya coba dulu terapin sistem itu. Jadi saya dulu tuh pola 45 menit istirahat, bekerja 15 menit istirahat. Jadi ketika saya sampai di office di kantor, saya duduk langsung saya matiin semua sosial media. Internet masih aktif ya karena harus searching kan. Dan itu saya mencegah diri saya untuk tidak mencari hal yang lain gitu. Lalu saya matiin semua akses komunikasi, handphone saya matikan, saya taruh di di tas, di bag. Lalu kemudian saya menghubungi istri saya lewat Google Meet, Gtalk. Nah Gtalk itu yang tahu cuma istri saya. Jadi saya cuma dapat akses darurat saja dan istri saya adalah istri yang sangat pengertian. Maksudnya dia jarang sekali. Misalnya ya, anak kalau nggak darurat sakit, dia nggak bakalan calling, dia tahu suaminya bekerja, fokus dan sebagainya. Bukan tipe istri manja ibaratnya lah. Jadi dia sangat mengerti posisi saya waktu itu. Nah, saya fokus gitu, 45 menit bekerja, 15 menit istirahat, dan itu saya lakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai kemudian saya pada fase di mana saya bisa bekerja 2-3 jam non-stop tanpa gangguan. Tapi itu dimulai dari 45 menit tadi, awal kecil-kecil dulu, sampai kemudian berkembang dalam waktu yang lama. Makanya kenapa orang nanya, kok bisa nulis novel? Kok bisa ngerjain bisnis, kok bisa nulis paper, kok bisa jadi postdoc dan sebagainya. Karena saya punya kemampuan untuk fokus dalam waktu yang lama saat ini. Jadi misalnya saya sudah bikin target nulis novel, saya akan bisa nulis novel sehari, fokus 2 jam, 3 jam, selesai 1 bab gitu ya. Karena memang sudah dilatih dalam waktu yang lama. Nah itu ya, jadi latihan, sabar, kalau ada yang gagal, maafkan dirimu. Kalau bisa cari teman yang saling mendukung. Ingat, mungkin ini mudah-mudahan implementasinya bisa tercapai. Lalu kemudian list buku. Sebenarnya saya udah share di sosial media saya, di Facebook, di Instagram. Cuman itu postingan lama banget. Saya akan re-share kembali kepada teman-teman, mungkin nanti via panitia atau nanti di
sosial media saya. Memang listnya lumayan banyak ya, dan ada beberapa, ya, mungkin ada 10 buku yang saya rekomendasikan sangat bagus gitu ya untuk teman-teman baca. Tapi mungkin bisa dimulai dengan 3 buku yang penting. Yang pertama adalah, ini sudah ada di Gramedia, ini bisa kalian catat ya. Dan setahu saya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya di bahasa Indonesia adalah Jangan Ikuti Passion Anda. Jangan ikuti passion Anda. Penulisnya adalah Cal Newport, C-A-L Newport, N-E-W-P-O-R-T, Newport. Jadi Cal Newport itu di buku bahasa Inggrisnya, judul bahasa Inggrisnya judulnya adalah So Good They Can't Ignore You. Makanya kalau orang tanya moto hidup saya akan bilang so good they can't ignore you. Jadi jadilah seseorang yang sangat baik, being so good, sangat luar biasa sampai orang-orang tidak bisa cuek kepada kamu. Mereka pasti melirik kamu. Kalau misalnya orang nanya ahli tsunami, orang panggil kamu. Atau sekarang saya sedang lumayan pakar di bidang evakuasi tsunami, maka orang akan melirik kamu di bidang evakuasi tsunami. Judul aslinya adalah So Good They Can't Ignore You. Itu buku pertama yang saya sangat suka. Lalu kemudian yang kedua adalah, ini sebenarnya bagus ya, walaupun lumayan berat sebenarnya. I don't know, mungkin kalian baca kalian bakal ngantuk gitu. Judulnya adalah Peak. Judulnya adalah Peak. Mungkin belum ada terjemahannya. I don't know, saya tidak tahu. Tapi judulnya adalah Peak. Peak, puncak ya, puncak. Karya Profesor Erikson Anderson. Is it? Ya, Profesor Erikson Anderson. Ini bagus sekali. Lalu kemudian yang terakhir yang bisa kalian coba baca adalah, saya nggak rekomendasi Depart of Habit. Deep Work itu juga bagus, cuman mungkin belum ada terjemahannya. Deep Work juga penulisnya sama ya, tapi nanti detailnya saya akan share ya di Instagram atau Facebook atau nanti ke panitia. Demikian. Siap Pak, Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah tadi sudah terjawab ya Mbak ya. Oke, yang terakhir ada Mas Musa ini. Monggo Mas Musa. Ya. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Kenalkan Pak Aryo, nama saya Muhammad Musa Amri, saya dari Depok. Saya sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Pak. Oke, Yogyakarta apa di mana? Iya, Yogyakarta, UMY. Oke, angkatan berapa? Angkatan tahun ini maba Pak. Oh, Masya Allah. Ya, saya senang sekali bisa ikut kegiatan malam hari ini bertemu dengan Pak Aryo. Kebetulan saya sudah mengikuti Pak Aryo ini dari Instagram setahun yang lalu. Saya senang dengan konten-konten Pak Aryo yang lagi ngambil studi di Inggris ya Pak Aryo. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan Pak Aryo, 2. Pertanyaan pertama, mungkin perjalanan singkat Pak Aryo menjadi ketua di UKI Al-Anhar ya Pak Aryo. Karena saya lihat kan, iya itu biografi Pak Aryo kan menjadi ketua UKI Al-Anhar. Mungkin Pak Aryo bisa ceritakan singkat saja perjalanan singkatnya. Sama pertanyaan satu lagi terkait overthinking Pak Aryo. Saya sering overthinking karena juga ini kan kebetulan kuliah online. Saya banyak mikir nih, sulit sekali. Jadi overthinking, mungkin Pak Aryo punya solusi untuk semuanya juga. Siap. Terima kasih Pak Aryo. Sama-sama. Baik, perjalanan menjadi ketua UKI unit kerohanian Islam Jamal Anhar. Oh, that's like opening old memory, membuka box memori yang luar biasa. Like itu adalah momen-momen terbaik, salah satu momen-momen terbaik yang paling saya ingat. Saya kadang-kadang suka kalau misalnya saya dengerin lagunya Club Project yang Yogyakarta atau ada beberapa lagu kolosal atau klasiknya Club Project tuh suka bikin kangen, atau nasyid-nasyidnya yang sering kita dengar dulu di zaman kampus gitu ya. Itu kadang-kadang suka bikin ingat perjalanan dakwah selama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu ya. Jadi sebenarnya saya itu ketua rohis di SMA, bahkan ketua rohis 3 tahun berturut-turut gitu ya. Bukan karena nggak ada orang, tapi karena waktu itu rohis kami masih ilegal waktu di Ternate waktu itu. Jadi memang dasarnya saya sudah terlibat dalam aktivitas dakwah sejak SMA. Lalu kemudian ketika masuk di universitas, sebenarnya saya nggak ada niat sama sekali jadi ketua UKI Al-Anhar. Karena kalau orang tahu kenal saya ketika S1, mereka tahu Aryo Muhammad tuh sangat akademik sekali gitu. Dia sangat fokus dengan akademiknya. Lulus cepat lah, IPK-nya dikejar lah, macam-macam. Nah, pokoknya saya selalu karakter yang terdengar sangat akademik.
mengisi gitu ya. Dan itu memang benar adanya. Saya tidak ingin sekali jadi ketua UKI Al-Anhar waktu itu, tapi saya dapat amanah sebelum itu jadi ketua, saya nggak tahu mungkin sekarang udah nggak ada ya, lembaga dakwah jurusan, lembaga dakwah fakultas, LDF, Fakultas Teknik. Waktu itu kita sempat bikin yang namanya Al-Muhandis Research Community, kita bikin sarana dakwah dengan kelompok belajar, dan itu akhirnya menumbuhkan semangat ilmiah sekaligus semangat dakwah kepada teman-teman di sekitar Fakultas Teknik gitu ya. Lalu kemudian qadarullah teman-teman mengangkat saya menjadi ketua UKI Al-Anhar, walaupun waktu itu saya menolak habis-habisan dengan drama menangis menerima amanah sebagai ketua UKI Al-Anhar, karena it's not easy. Bukan masalah menyelesaikan agendanya ya, tapi masalah beban moral gitu. Kayak kalian di stempel sebagai ketua LDK itu sesuatu yang sangat berat menurut saya. It's not easy. Cuman ya qadarullah saya menerimanya dengan berat hati gitu, sampai kemudian saya menerima sebuah insiden yang menyesakkan dada, walaupun sebenarnya waktu itu saya tidak terima dengan cara mereka. Itu pertanggungjawaban saya ditolak waktu itu oleh LDK, oleh teman-teman ketika saya melakukan pertanggungjawaban. Padahal there is nothing significantly wrong gitu, tidak ada yang salah banget dari perjalanan organisasi kami. Tapi saya ingat saya punya beberapa sahabat yang sampai sekarang masih dekat gitu ya, yang benar-benar sahabat dalam dakwah, perjalanan yang luar biasa, dan itu membuat kami istiqomah gitu. Dan saya pikir perjalanan saya di UKI Al-Anhar itu juga membentuk diri saya sehingga bisa survive S2, S3, dan bahkan bisa istiqomah gitu sampai saat ini. Itu mungkin cerita saya. Jadi kalau teman-teman nanya rekomendasi nggak aktif di UKI Al-Anhar, oh that's like highly recommended. Kalau bisa kalian aktif lah gitu. Lalu kemudian upayakan ambil amanah-amanah ya, upayakan ambil amanah-amanah dari senior yang mungkin memberikan kesempatan kepada kalian, karena sebenarnya amanah itu kesempatan untuk membuat kalian jauh lebih berkembang ya. Walaupun saya terpaksa waktu itu menjadi seorang ketua Al-Anhar, tapi saya meyakini sekali bahwa momen-momen itu mendewasakan saya, membentuk pribadi saya jauh lebih baik. Itu mungkin sedikit cerita. Lalu kemudian overthinking. Saya sebenarnya sangat ngiri dengan orang yang pelor gitu ya, nempel molor. Saya yakin ada di sini yang pelor gitu, nempel molor, tidur kena bantal langsung ngorok gitu ya. Saya juga overthinking. Saya adalah orang yang sangat overthinking. Kalau kalau tiba-tiba istri saya sudah mendengar saya bercerita soal masa depan, terus suka diledekin gitu. Ledekin saya terlalu futuristik gitu ya. Itu one of my problems, itu terlalu overthinking. Somehow itu bagus, tapi di lain kesempatan itu tidak tepat gitu ya. Yang bisa kalian lakukan tadi saya bilang olahraga. Olahraga itu somehow membuat kalian fokus untuk berpikir kepada hal-hal yang baik gitu ya. Jadi overthinkingnya jadi berkurang. Jadi olahraga itu bikin fresh kepala, bikin kita jadi lebih mikir hal-hal yang lebih produktif dibanding enggak. Jadi lakukan olahraga. Lalu kemudian yang kedua, teman, sahabat gitu ya. Walaupun di online sekarang kalau kalian bisa meeting via Zoom, ketemulah gitu ya. Bahkan anak saya yang di Liang saya tahu dia enggak, karena kita lagi isolasi mandiri pulang dari luar negeri gitu ya. Dia harus ngobrol dengan teman-temannya. Jadi kita biarkan dia rutin Zoom calling dengan teman-temannya di Inggris gitu ya. Karena otherwise kalian akan stres gitu ya. Jadi upayakan cari teman untuk ngobrol. Ya, olahraga, ngobrol ya dengan teman sejawat, dengan siapapun yang membuat kalian nyaman. Lalu kemudian banyaklah untuk tilawah ya. Jadi somehow kalau kalian lagi gabut gitu ya, lagi nggak ada kerjaan, just open the Quran ya. Open the Quran and reading, baca, tilawah ya. Kalian akan menemukan kedamaian yang tidak bisa kalian lupakan kenikmatannya gitu ya. Sama ada sebenarnya satu tips yang saya bisa lakukan rutin ketika saya satu, yaitu muhasabah. Saya ingat saya punya jadwal muhasabah tuh dari maghrib ke isya. Jadi maghrib ke isya tuh pokoknya waktu saya berzikir dan hanya menghadap Allah berdua gitu ya. Itu dikerjakan dengan khusyuk ya dalam waktu yang lama. Mudah-mudahan itu Allah memudahkan kita untuk membersihkan ya dosa-dosa kita gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aryo. Oke. Alhamdulillah ya, sudah ada 3 pertanyaan, dan sebenarnya ya Allah, teman-teman ini sangat interaktif Pak Aryo ya. Sangat masih banyak ingin bertanya, Mas nanya lagi dong. Tapi mohon maaf teman-teman ya, insya Allah lah nanti kita bisa bertemu lagi dengan Pak Aryo, atau mungkin bisa langsung ketemu nanti insya Allah ya. Iya insya Allah.
saya sebenarnya lebih suka ketemu langsung gitu ya. Atau mungkin I don't know, kalau misalnya teman-teman panitia di UMY mau bikin forum khusus tanya jawab dengan saya dengan so happy to enjoy. Sekarang saya ingin bikin, cuman saya nggak punya energi untuk misalnya harus ngumpulin orang, harus bikin Zoom meeting. Kalau misalnya teman-teman panitia ingin ngumpulin orang dan ingin kita diskusi lebih banyak, dan saya bisa hadir langsung datang kayak gini, I'm happy. Karena memang sekarang juga saya lagi gabut kan. Saya belum memutuskan untuk masuk kerja lagi sampai tahun depan gitu, karena pengen ambil jeda dulu beberapa bulan. Wah, alhamdulillah terdengar bagus ya teman-teman buat kita ya, karena memang Pak Aryo ini sangat menginspirasi lah buat kita. Dan ya tadi ada beberapa ya ternyata penanya yang sudah mengikuti Pak Aryo lama gitu ya, fans beliau lah bisa dibilang seperti itu, karena memang buku-buku beliau ya teman-teman, bagi yang belum tahu itu sangat menginspirasi teman-teman. Sudah ada banyak sih Pak ya buku Bapak di sini, dan saya melihat semua karena di dropnya kebetulan di dekat saya Bapak buku Bapak. Betul. Betul sekali. Jadi saya tuh udah nulis 3 buku ya. Masya Allah. Jadi ya. Oke. Dan bahkan informasi yang saya dengar, anak Bapak pun sudah membuat buku ya Pak ya? Selesai kemarin ada. Deliang ya Pak? Ada 3 novel yang mau terbit. Bukan karena dia anak saya. Masya Allah. Ya. Mungkin ada yang bilang, paling papanya bantu gitu. Nah, you just Iya, Masya Allah. Sangat menginspirasi sekali Bapak. Nah, itu teman-teman ya. Insya Allah, terima kasih. Dulu deh, saya nanya dulu. Ini abis ini masih ada yang ngisi, apa saya bisa galin forum ini? Saya mau nonton tenis soalnya. Oke, Pak. Sekarangnya hanya Bapak yang ngisi. Gitu. Terus ada yang 3 orang itu, beda ya? Oke. Itu untuk next, untuk besok. I see. Oke, good. Oke. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman. Mungkin ada kata-kata terakhir Pak untuk disampaikan buat kita. Karena mungkin mostly di sini adalah teman-teman yang masuk di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mungkin juga adalah orang-orang yang gagal SBMPTN, yang gagal masuk di perguruan tinggi negeri. Saya bilang, if you wanna try once more, kalau kalian ingin nyoba setahun lagi untuk masuk PTN, bolehlah nyoba lagi gitu ya. Cuman sekedar membahagiakan diri kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya harusnya bumi itu sudah datar ya, bukan konsep literally gitu, bukan konsep bumi sudah datar gitu. Maksud saya adalah peluang orang saat ini sudah sama. Mau kamu kuliah di ITB, mau kamu kuliah di UMY, mau kamu kuliah di ITS, mau kamu kuliah di UGM, everyone has the same opportunity. Semua orang punya kesempatan sama. Ya mungkin environment-nya, lingkungannya bisa berbeda, tapi saya pikir untuk grasp knowledge atau menemukan orang-orang yang inspirasional itu sekarang sudah jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian saat ini sudah memulai studi kalian di Universitas Muhammadiyah Jakarta, lakukan yang terbaik gitu ya. Belajar yang benar. Walaupun saya tahu ada misalnya sekelas Elon Musk itu tidak mempercayai yang namanya pendidikan, tapi saya meyakini bahwa perguruan tinggi is a good place to learn. Ya, banyak adalah tempat yang terbaik untuk kita belajar. Jadi belajarlah yang benar, belajarlah yang baik. Mudah-mudahan kesempatan menimba ilmu selama 3-4 tahun ini mengubah hidup kalian. Kalau saja 4 tahun perjalanan pendidikan kalian ini tidak mengubah hidup kalian, maka ada tanda tanya besar, ada yang salah dalam proses belajar kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Arya, jazakallah khair sudah membersamai kami ya Pak ya. Semoga insya Allah lah bisa kita berbincang dan bertemu lagi. Oke, begitu teman-teman ya. Oh iya, teman-teman. Ya. Oke, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Sangat menginspirasi sekali ya. Sekali lagi saya ucapkan sangat menginspirasi sekali. Karena memang kisahnya yang luar biasa. Nah, insya Allah teman-teman ya. Besok masih ada nih 3 kita insya Allah nanti ya 5. Nah mereka bertiga nih statusnya masih mahasiswa dan mahasiswi di UMY, tetapi perlulah kita sedikit mengulik kehidupan mereka ya. Mereka bisa akademiknya jalan, begitu juga dengan kehidupan religiusnya jalan, rohaninya itu juga jalan gitu, istimewa gitu, bisa dipadukan gitu semuanya.
Ya insya Allah besok tetap stay bersama kami ya teman-teman ya. Oke. See you teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.